Ibu ini sering menghasut kami untuk membenci Bapak, seolah ibu yang terzolimi. Terzolimi karena apa? Nanti kalian akan tahu. Dan karena kami anak-anak mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, makanya hasutan untuk membenci Bapak itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Jadi ya sok drama carian perhatian gitu. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah Bapak sembuh. Aku kembali ke Jogja, kembali dengan aktivitasku. Dan komunikasi dengan Bapak juga kembali lancar. Aku sudah mendapatkan gaji. Aku sudah bisa memberi sedikit hasil kerjaku ke Bapak. Meski Bapak tidak pernah memintanya. Kenapa aku tidak memberi ke ibuku? Karena uang ibuku banyak. Bahkan kalau aku memberikan seluruh gajiku, itu gak ada artinya buat ibuku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Aku ingat saat itu pulang kerja, aku main ke alun-alun utara di Jogja, sekedar ngobrol santai. Tiba-tiba kakak keduaku telepon. Kakak keduaku ini adalah kakak yang paling dekat denganku. Meski umur kita terpaut hampir 10 tahun, tapi kedekatan kita gak hanya seperti kakak adik, melainkan seperti teman. Kalau ada masalah menyangkut keluarga, pasti kakakku ini yang aku kabarin duluan. Begitu juga sebaliknya. Dewi lagi apa? Udah pulang kerja belum? Ada yang mau aku omongin penting. Udah pulang, tapi lagi main di alun-alun. Ada apa, Mbak? Tadi Bapak ke tempat kerja, cerita sambil nangis. Terus aku ajak pulang cerita di rumah. Bapak nangis kenapa, Mbak? Kata Bapak, pas sakit waktu itu, Bapak disantet sama ibu. Mungkin Bapak bingung pengen cerita ke siapa. Jadi, tadi ke tempat kerjaku. Jujur aku langsung lemas. Aku berjalan menjauh dari temanku. Aku gak mau temanku denger. Gimana ceritanya? Kamu ngerti Mbak Yanti yang suaminya dalang itu? Iya tahu. Kenapa? Dia punya utang sama ibu 500.000. Tadi Bapak diminta ibu antar ke rumah suaminya di kota untuk nagih karena utangnya udah lama. Ibu minta Bapak nunggu di gang karena ini urusan pribadi, biar ibu aja yang nagih ke rumahnya. Gitu kata ibu. Sewaktu ibu di rumah Mbak Yanti, suaminya Mbak Yanti ketemu Bapak di gang arah rumahnya. Kemudian basa-basi minta Bapak mampir sekalian ke rumah. Nah, sampai di rumahnya, ternyata ibu dan Mbak Yanti ini lagi ribut. Nah, Pak D, ini Bu D kesini mau nagih utang. Orang duitnya sudah buat bayar dukun, kok mau minta lagi? Kata Mbak Yanti ke bapakku yang baru memasuki pintu rumahnya. Dukun apa? Bapakku bertanya balik. Sudah, kalau gak mau bayar utang, ayo Pak, kita pulang, kata ibuku sambil menarik lengan bapakku dan segera beranjak keluar rumah. Tapi bapakku bertahan. Ada yang masih membuat bapakku penasaran dan berharap mendapat kejelasan perihal dukun yang sempat disinggung Mbak Yanti. Bu D minta duit yang aku pinjam ini tidak usah dikembalikan. Sebagai imbalannya, suruh mencarikan dukun untuk menyantet Pak D, karena santetnya gagal. Pak D tidak mati, maka Bude mau minta duitnya balik, kata Mbak Yanti dengan emosi. Bapakku langsung lemas mendengar penjelasan Mbak Yanti. Tidak benar itu. Kamu jangan mengada-ngada, teriak ibuku. Diam dulu kamu, bentak bapakku ke ibuku. Dukunnya orang mana? Antar aku ke tempatnya, lanjut Bapak. Kali ini ucapannya ditunjukkan ke Mbak Yanti dan suaminya. Kemudian Bapak diantar ke rumah dukunnya. Aku sampai sekarang tidak tahu itu dukun satu kampung sama Mbak Yanti atau beda kampung. Sampai di rumah dukunnya yang merupakan temannya suami Mbak Yanti yang berprofesi sebagai dalang, Bapak ditunjukkan kaos dalam milik Bapak
yang digunakan sebagai media santet. Astagfirullah, kenapa kamu tega sampai berpikiran untuk mencelakaiku? Itu musyrik namanya, dosa besar kamu, Bu. Jelas, Bapak. Ibuku cuma diam saja. Setelah Bapak bisa menguasai diri, Bapak mengajak Ibu pulang. Tentu saja pikiran Bapak terganggu dengan yang baru saja terjadi. Ingatan saat sakit waktu itu, kejadian hujan angin di rumah, dan ledakan keras di atas rumah menjadi rentetan kejadian yang sekarang begitu terasa masuk akal. Sakit hati, kecewa, sedih menyatu menjadi satu. Mungkin Bapak butuh seseorang untuk berbagi, sedikit meringankan beban pikirannya. Dan Bapak memutuskan menemui Mbak Reni di kerjaannya, mencurahkan segala isi hati dengan berlintang air mata yang tak sanggup lagi ditahan. Kalian bisa bayangkan seseorang yang hidup bersama selama puluhan tahun, melewati segala suka dan duka, tega mau membunuhnya. Karena dendam dan sakit hati membuat ibuku melakukan itu. Suara orang terdengar ramai dalam kantin, bercanda gurau, tertawa, dan sibuk dengan aktivitasnya. Di pelabuhan Tanjung Priuk, Bapak bekerja sebagai security. Saat itu aku belum lahir, tapi aku tahu persis ceritanya. Bapak bekerja kontrak di desa Cilincing, dan keluargaku diboyong ikut semua ke Jakarta. Yang namanya Jakarta dari dulu kala selalu bermasalah dengan banjir. Tapi banjir dulu itu lebih menjijikan. Karena begitu banjir tiba, bukan hanya sampah, tapi kotoran manusia ikut menggendang di mana-mana. Mohon maaf sebelumnya untuk warga Jakarta, saya tidak ada maksud menghina atau menyinggung. Saya hanya menceritakan sesuai pengalaman keluargaku tahun 80-an. Karena ibu termasuk orang yang menjaga kebersihan, seiring berjalannya waktu, ibu merasa tidak betah tinggal di Jakarta dan ingin pulang kampung. Kakak-kakakku juga terserang gatal-gatal kulit, mungkin karena tidak cocok airnya. Akhirnya bapak pun mengizinkan ibu dan kakak pulang kampung agar punya kegiatan dan tambahan penghasilan. Ayahku membukakan warung kelontong untuk ibuku. Ibuku dulu termasuk wanita berparas cantik, banyak yang menyukainya. Terlebih saat itu bapakku di Jakarta dan ibuku di kampung. Banyak lelaki hidung belang yang tak lain tetangga sendiri mencoba menggodanya. Sering belanja ke warung hanya demi dekat dengan ibu. Warung kelontong di pinggir jalan kampung, sedangkan rumahku masuk gang sedikit. Jadi kalau kakak pertamaku sibuk ngurus adik-adiknya di rumah, ibu sendirian jaga warung. Muncul kabar tak sedap dari ibu-ibu yang jengkel karena suaminya menggoda ibuku, atau mulut tetangga yang menggosipkan ibuku selingkuh. Gosip sampai terdengar ke keluarga bapakku, karena kampung ini asli kampung kelahiran bapak. Otomatis keluarga bapak juga tinggal di kampung ini. Namanya di kampung, ada gosip apapun cepet banget nyebar ya kan. Buliku atau adik bapak kemudian menceritakan ke bapak saat bapak pulang kampung. Singkat cerita, bapak menikahi janda anak satu secara siri. Tentu saja sudah izin ibuku. Entah ibuku merestui atau tidak, aku kurang paham. Mungkin juga karena gosip itu sedikit mempengaruhi bapak, hingga ia memutuskan untuk menikah lagi. Dan itu menjadi alasan utama ibuku sakit hati dengan bapakku. Tapi bagi bapak, menikah sirih itu tidak menyalahi agama. Bahkan jika menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pun ada yang menganggap sah. Tapi bukankah itu sudah lama? Dan kenapa baru menyantet setelah puluhan tahun kemudian? Seperti yang aku bilang,
itu awal mula ibu sakit hati dengan bapakku. Tapi itu belum membuat ibuku memikirkan untuk menyantet. Saat itu ibu hamil anak keempat, dan menurut ibu saat kakakku sakit, bapakku sedang bersenang-senang karena istri sirinya juga baru melahirkan bayi perempuan. Hingga beberapa bulan kemudian kakakku meninggal dunia. Saat meninggal, itu bapak masih di Jakarta. Anaknya yang di Jakarta baru usia kurang lebih 2 bulan. Ibuku sakit hati karena saat anaknya sakit, dia ngurus sendiri, dan sampai anaknya meninggal, bapak tidak menyaksikan sampai prosesi pemakaman. Bapak juga merasa sangat terpukul. Satu-satunya anak laki-laki di keluargaku, sekaligus anak laki-laki yang diidam-idamkan bapakku, meninggal. Ibuku stres berat dan hampir gila. Setelah meninggalnya kakakku itu, hingga bapakku mustahil meninggalkan ibuku dan memutuskan resign dari kerjaannya di Jakarta dan menetap di kampung. Gimana gak stres, anak sakit sampai meninggal. Suami sedang bahagia dengan istri muda. Berat memang. Dilema buat bapak. Tidak mungkin meninggalkan istri yang sedang stres berat, tapi di sisi lain, di Jakarta anaknya juga masih bayi. Setelah resign, bapak alih profesi sebagai tukang ojek. Tahun itu jasa ojek masih laris manis. Di kampung yang mempunyai motor masih hitungan jari. Setahun kemudian aku lahir. Bapak sudah tidak pernah ke Jakarta. Merasa bersalah, tentu saja. Tapi bapak tidak melupakan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah. Tiap bulan, bapak mengirimkan uang, tentu saja tanpa sepengetahuan ibuku. Hingga krisis ekonomi melanda waktu itu, membuat bapak kesusahan mengirimkan uang. Apalagi menjenguk keluarga di Jakarta. Ibuku selalu ngamuk tiap kali bapak berencana untuk ke Jakarta. Hingga aku menginjak umur 15, bapak belum sekalipun kembali ke Jakarta. Rasa bersalah selalu menghantui. Akhirnya saat bapak diberikan rezeki lebih, bapak nekat ke Jakarta. Tujuan hanya demi anaknya. Lebih dari 3 bulan tidak memberi nafkah lahir batin. Sudah tidak berharap lagi istri siri mau menerima. Bahkan jika istri sirinya sudah menikah lagi pun, bapak ikhlas. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas anaknya. Pertemuan bapak dan anak itu pun terjadi, penuh haru dan air mata. Pernah anaknya diajak ke kampung, dikenalkan dengan keluarga di kampung. Semua menerima dengan baik, terlebih denganku yang umurnya berjarak 1 tahun. Kita akrab banget. Dari situ mulailah hubungan kami dengan anaknya. Dia seperti menghidupkan 2 keluarga, meski hubungan dengan istri sirinya sudah dianggap selesai. Tapi yang penting hubungan kita baik. Kecuali ibuku, meski di depan Mbak Sarah bersikap baik, tapi di hatinya jengkel karena bapak beberapa kali rutin ke Jakarta, sering telepon, kirim uang untuk anaknya di Jakarta, dan ibuku mengartikannya itu juga untuk mantan istri sirinya. Dari situlah muncul dendam. Niat bapak sesekali ke Jakarta hanya untuk Mbak Sarah. Nanti kalau Mbak Sarah udah nikah, biar gantian Mbak Sarah yang menjenguk bapak. Semakin tua, semakin memperbaiki ibadah. Tentunya semakin merasa dihantui perasaan berdosa jika tidak bertanggung jawab terhadap anak. Minimal sampai anak itu menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya. Begitu pikir bapak. Tapi ibuku yang kurang ngerti ilmu agama tentu saja berpikiran lain. Dengan kedekatan bapak dan Mbak Sarah, aku dan Mbak Sarah, ibuku, merasa dikhianati. Seringkali jika Mbak Sarah kirim surat dan kebetulan ibuku yang menerima, ibuku balas dengan mengatakan nama keluarga di kampung.
tidak pernah disampaikan ke Bapak. Entah apa isinya, hingga lama sekali Mbak Sarah tidak kirim surat. Bahkan, Bapak kirim surat tidak pernah dibalas. Telepon pun juga tidak pernah bisa bicara langsung dengan Mbak Sarah. Berbagai macam alasannya. Karena yang punya telepon ini pamannya Mbak Sarah. Jadi, kalau Bapak telepon, dipanggilkan dulu. Begitu. Kebencian semakin besar di hatinya, hingga muncul pikiran untuk mencelakai Bapak lewat santet. Gimana? Sudah paham kan kenapa ibuku sampai tega melakukan itu? Kalian mau tahu hubungan Bapak dan Ibu setelah pulang dari rumah dukun waktu itu? Jam 3 dini hari, Ibu mengetok kamar Bapak. Sudah lama, sejak aku masih sekolah, mereka tidur beda kamar. Meski aku tahu masih sering berhubungan. Saat itu Bapak pun tidak bisa tidur. Pikir Bapak sudah siap. Kalau begitu buka pintu, tiba-tiba ibuku nusuk Bapak. Dengan bismillah, Bapak buka pintu dan tiba-tiba ibuku sujud menangis dan meminta maaf di hadapan Bapak.